Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Kembali bersama kami komunitas belajar lifelong learning. Kali ini kami akan memberikan dan sharing dengan Bapak Ibu mengenai pembuatan modul ajar. Yang mana kita tahu nanti di bulan Juli 2024 beberapa sekolah serempak untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Tentunya terdapat sedikit perbedaan dari kurikulum 2013 kepada kurikulum merdeka. Nah, salah satunya yang kali ini kita akan diskusikan mengenai pembuatan modul ajar. Dulu di kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran kita sebut dengan RPP atau rencana perencanaan pembelajaran. Namun kali ini bahasanya beda Bapak Ibu. Bahasanya adalah MA atau modul ajar. Nah, saya akan memberikan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, namun bisa menjadi penjelasan kepada Bapak Ibu untuk membuat modul ajar. Pada intinya Bapak Ibu, modul ajar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian mengenai informasi umum, kedua bagian komponen inti, dan yang ketiga berupa lampiran-lampiran. Yang kita tahu, informasi umum ini terdiri dari biodata guru mapel, sekolah, dan yang lainnya. Sedangkan komponen inti adalah mengenai bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Dan lampiran-lampiran ini dibuat untuk menempatkan evaluasi ataupun bahan-bahan ajar yang ada di komponen inti. Di sini beberapa rangkuman yang saya ambil dari beberapa referensi mengenai wawasan tentang prinsip penyusunan modul ajar, di mana prinsip modul ajar itu ada 4. Pertama, di dalam modul ajar harus memuat esensialnya. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Ketiga, relevan serta kontekstual. Dan yang keempat, adanya keberlanjutan. Ada beberapa pertimbangan dalam menyusun modul ajar Bapak Ibu. Yang pertama, kita mesti mempertimbangkan karakteristik siswa. Jadi, pada saat pembuatan modul ajar, tidak langsung kita menerapkan modul ajar yang kita ambil dari teman, dari rekan, kemudian kita gunakan di kelas kita. Karena terkadang, bahkan mungkin peserta didik kita dengan peserta didik di sekolah lain pasti berbeda. Nah, boleh kita mengambil modul ajar dari rekan kita, tapi kita perlu dimodifikasi. Karena kita harus mempertimbangkan karakter siswa kita. Kemudian, di dalam modul ajar pun tujuan perlu dikembangkan. Lalu, selain karakter siswa, kita pun dalam menyusun modul ajar perlu memperhatikan juga keunikan dari tiap siswa. Dan di dalam modul ajar ada suatu perimbangan antara segi intelektual, segi sosial, dan segi personal. Dan yang paling
yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam kurikulum Merdeka, dari beberapa webinar kita memberikan penjelasan bahwa kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan sebuah kriteria ketuntasan, tapi menggunakan per fase. Nah, modul ajar pun kita perlu mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti dan menjalankan kurikulum Merdeka selama 2 atau 3 tahun, akan lebih paham. Karena ada satu fase, ada satu tahapan yang dimana tahapan itu berlaku juga di kelas atasnya. Contoh, kalau kelas 10 iya, kelas 10 itu namanya fase E. Itu adalah lanjutan dari fase D, yang dimana fase D adanya ada di SMP. Nanti ketika ke kelas 11, misalkan SMA, ya, untuk SMA ini, itu ada namanya fase F. Nah, fase F ini berlaku untuk 2 tingkatan. Jadi kelas 11 fase F, kelas 12 juga masih menggunakan fase F. Nah, disitulah kita dalam menyusun modul ajar perlu memperhatikan, mempertimbangkan tingkat kematangan pada peserta didik. Sama halnya di SMP. Di SMP pun di fase D itu berlaku untuk 2 tingkatan. Fase D itu adanya di kelas 8 dan kelas 9. Nah, kelas 7-nya adalah fase C. Jadi, dalam menyusun modul ajar, kita perlu mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik. Apa saja bahan yang perlu kita siapkan? Tentu yang pertama adalah dalam membuat modul ajar, kita perlu mempunyai dokumen CP-nya atau dokumen capaian pembelajarannya. Kedua, indikator yang dimana memuat P3. Apa itu P3? Ialah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini, selain kita membuat modul ajar, di dalam modul ajar pun kita menyisipkan nilai-nilai apa yang dimunculkan dalam materi tersebut mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu ada namanya karakter yang diharapkan, disiplin, tanggung jawab, menghargai, dan yang lainnya. Nah, sedangkan di dalam modul ajar atau di dalam kurikulum Merdeka itu namanya sekarang menjadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi modul ajar pun perlu ada nilai-nilai yang dimunculkan. Ketiga ada ATP, ya, alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, selain tadi CP, kita pun harus punya ATP-nya. Lalu sistematika modul ajar. Nah, mengenai sistematika modul ajar, Bapak Ibu, perlu diketahui, modul ajar dengan RPP berbeda, Bu. Pak, sistematikanya kalau di RPP itu ditentukan, diatur. Tetapi di dalam modul ajar itu fleksibel. Yang terpenting di dalam modul ajar termuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Itu aja. Selebihnya silakan Bapak Ibu fleksibel. Berbeda dengan RPP yang sudah ada sistematikanya. Kemudian yang selanjutnya adalah buku teks pelajaran. Nah, buku teks pelajaran ini Bapak Ibu bisa mengunduh di platform Merdeka Mengajar. Itu di situ sudah banyak beberapa referensi mengenai buku teks pelajaran. Bukan hanya buku secara nasional, silakan kalau Bapak Ibu punya buku referensi lain dari penerbit yang lain, silakan.
Dan yang terakhir adalah bahan untuk menyusun asesmen. Bagaimana prosedur menyusun modul ajar? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika mau menyusun modul ajar, ialah menganalisa kondisi kebutuhan. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila alias nilai-nilai apa yang akan dimunculkan. Ketiga, menentukan ATP tadi yang disebutkan, menentukan ATP-nya. Keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen minimal. Kelima, merancang pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ini adalah penyusunan modul ajar yang sederhana tapi termasuk ke dalam bagian sistematika. Bagaimana dalam praktek menyusun modul ajar? Baiknya Bapak Ibu, karena ini masih baru, ya, saya sarankan dalam menyusun praktik modul ajar, bila mana Bapak Ibu punya rekan, baiknya Bapak Ibu berkelompok dengan guru mata pelajaran yang serumpun. Lalu bagaimana Pak? Kalau saya sendirian nih. Kalau Bapak Ibu sendirian di sekolah Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu pada saat pertemuan rutin MGMP atau KKG, itu silakan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan momen itu untuk saling bertukar pikiran dalam menyusun modul ajar. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu berkelompok atau berdiskusi dengan rekan sejawat, coba Bapak Ibu ketika sudah membuat itu untuk dipresentasikan. Ya. Nah, masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk menyempurnakan modul ajar Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah dipraktikkan, coba Bapak Ibu untuk selain dipraktikkan ke rekan sejawat, tapi juga Bapak Ibu boleh langsung mendemonstrasikan. Ya, mendemonstrasikan itu. Artinya selain Bapak Ibu seolah-olah sedang mengajar, jadi rekan Bapak Ibu itu anggap adalah sebagai seorang murid, nah Bapak Ibu itu praktek, tapi juga menyusun demonstrasinya, artinya menyusun tampilan-tampilannya. Di dalam modul ajar ada sebuah kode untuk kita bisa ingat. Menentukan kode modul ajar dengan urutan ya berdasarkan kesepakatan guru, yaitu tadi saya bilang bagusnya berkelompok, ialah sebagai berikut. Ada nama mapel, kemudian fase apa, kelas apa, semester berapa, dan urutan modul ajar yang keberapa. Contoh di sini saya ngambil yang SMP Bapak Ibu. Nama mapelnya adalah IPAS. Fasenya fase D, kelas ini mohon maaf mungkin salah ya, fase D, kelas harusnya kelas 8 misalkan. Semester 1, urutan modul ajar 1. Artinya di dalam hal ini mapel IPAS yang fase D kelas 7 atau 8 di semester 1 urutan modul ajar ke-1. Kenapa perlu diberikan kode modul ajar? Ini adalah untuk memperingat kita juga dalam nanti menyusun rencana pembelajaran selanjutnya. Di dalam modul ajar Bapak Ibu, ada beberapa komponen utama dan yang lengkapnya.
Bagian informasi umum terdiri dari identitas penulis modul. Kedua, kompetensi awalnya. Ketiga, profil pelajar Pancasilanya. Keempat, sarana dan prasarana. Kelima, target peserta didik. Keenam, model pembelajaran yang digunakan. Berlanjut kepada komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, penilaian, ketiga pemahaman bermakna, keempat pertanyaan pemantik, kelima kegiatan pembelajaran, dan yang keenam refleksi peserta didik dan pendidik. Perbedaan di dalam modul ajar ada namanya pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Ini yang membedakan antara modul ajar dengan RPP. Kemudian yang ketiga, di bagian lampiran ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, ada pengayaan dan remedial, ada bahan bacaan pendidik ya, atau bahan ajar dan peserta didik, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Ini komponen modul ajar yang lengkap Bapak Ibu. Boleh nggak Pak kalau kami menyederhanakan? Karena yang kami lihat ini terlalu banyak. Boleh saja Bapak Ibu. Yang penting ada 3. Kesatu, tujuannya tetap harus ada. Kedua, kegiatan pembelajarannya. Dan yang ketiga, evaluasi atau asesmennya. Dengan 3 itu ada di dalam modul ajar Bapak Ibu, itu sudah cukup. Nah, ini sebagai contoh, identitas modul ajar di sini berisi informasi umum mengenai atau minimal memuat mengenai 1. Judul modul ajar. Kedua, nama sekolahnya. Ketiga, nama mapelnya. Keempat, alokasi waktunya. Kelima, nama penyusunnya. Keenam, ada sebuah pengantarnya. Ketujuh, nilai profil pelajar Pancasilanya. Kedelapan, model dan atau metode pembelajarannya. 9, media dan sumber belajarnya. Ini adalah yang ada perlu secara lengkap di identitas modul ajar. Kemudian di dalam komponen inti, pertama perlu ada ruang lingkupnya. Lalu materi esensial apa yang perlu disajikan, yang akan disajikan. Ketiga, tujuan pembelajarannya. Yang keempat, skenario pembelajaran yang di dalamnya membuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kalau ini tidak jauh berbeda dengan RPP Bapak Ibu. Perlu ada persepsi, kemudian pembelajaran yang lebih kepada student center, yang harus menghilangkan teacher center. Kemudian ada asesmen yang beragam. Itu yang tidak jauh berbeda dengan antara modul ajar dengan RPP. Contoh komponen yang perlu ada di dalam lampiran. Yang pertama adalah LKPD-nya. Kedua, ada instrumen diagnostiknya. Nah, ini modul ajar atau kurikulum merdeka di dalam modul ajar termuat instrumen diagnostik. Beberapa webinar kita menyinggung mengenai asesmen diagnostik. Ya. Nah, di dalamnya di situ ada asesmen diagnostik non-kognitif atau asesmen diagnostik kognitif. Ini di dalam lampiran kalau secara lengkap perlu ada Bapak Ibu. Kemudian ada rancangan atau skenario penilaian formatifnya. Ya. Dan ada rancangan skenario penilaian sumatifnya. Nanti kita webinar yang akan datang mungkin akan lebih memfokuskan mengenai deskripsi atau teori mengenai asesmen yang ada dalam kurikulum merdeka. Kemudian ada bahan bacaan,
ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Ini contoh lampiran yang sangat lengkap Bapak Ibu. Dari mulai identitas, komponen inti, sampai ke modul ajar. Di sini ada beberapa contoh praktik baik dalam meramu modul ajar. Bapak Ibu silakan untuk bisa melihat ke web tersebut untuk sebagai bagian dari upaya Bapak Ibu untuk membuat modul ajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan terbiasanya membuat RPP secara sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, saya yakin Bapak Ibu tidak akan terlalu kesusahan atau kesulitan. Selain dari website guru atau rekan kita, ya, semua Bapak Ibu juga bisa mengambil contoh dari modul ajar yang ada di PMM. Banyak sekali Bapak Ibu. Awal-awal mungkin masih sedikit, tapi sekarang di dalam PMM sudah banyak berbagi aksi nyata dalam membuat modul ajar. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini menjadi wawasan baru Bapak Ibu atau pelengkap wawasan Bapak Ibu mengenai bagaimana membuat modul ajar. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Tetap bergabung bersama kami, komunitas belajar lifelong learning. Sampai jumpa. Lifelong, long life.